Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan bersama Badan Buruh dan Pekerja MPC Pemuda Pancasila Kota Makassar dan Kabupaten Goa menggelar dialog publik dengan tema Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 serta penguatan nilai kebangsaan dan semangat 93 tahun Sumpah Pemuda. Kegiatan tersebut digelar Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021 di Dapur Sona, Sungguh Minasa Kabupaten Goa, yang dihadiri oleh ratusan peserta yakni selain dari kader pemuda Pancasila juga dihadiri oleh beberapa delegasi organisasi serikat pekerja. Selain itu, digelarnya kegiatan ini sebagai salah satu wujud rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila yang ke-62 sekaligus momentum Sumpah Pemuda tepatnya tanggal 28 Oktober tahun 2021 yang akan memasuki satu abad 100 tahun. Yang telah berjasa mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan bangsa dan negara, dan khususnya para pahlawan yang telah mencetuskan Sumpah Pemuda dan para pahlawan kita yang telah mendirikan Pemuda Pancasila. Enim Cipta dimulai. Hidup buruh, hidup buruh, Pancasila, Pancasila. Pancasila. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan perlindungannya sehingga senakan dialog publik yang diselenggarakan oleh Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Sulawesi Selatan dan Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Sulawesi Selatan Kota Makassar serta Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila Kabupaten Goa. Yang saya hormati Bapak Siwali SESA selaku Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan pada siang hari ini, dan yang saya hormati pula dan Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Sulawesi Selatan Pemuda Pancasila Kabupaten Goa, dan yang saya hormati juga Dinas Tenaga Kerja yang dalam hal ini telah diwakili oleh Badan Buruh Kabupaten Goa, MPC Kabupaten Goa, dan alhamdulillah, syukur puji Tuhan, kegiatan ini dapat terlaksana pada siang hari ini. Dan kami harapkan kegiatan ini dapat memberikan edukasi, terutama kepada buruh dan pekerja dan seluruh masyarakat akan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 serta pentingnya juga di mana suatu kebangsaan yang dikuatkan melalui penguatan nilai Sumpah Pemuda. Kami hormati kontribusi yang besar terhadap perbaikan hubungan industrial ketenagakerjaan Kota Makassar. Beliau juga adalah cendekiawan kami Kota Makassar yang telah memberikan sumbangsi pemikiran yang luar biasa bagi perkembangan buruh. Yang kami hormati Bapak Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Goa, yang kami hormati seluruh jajaran Pemuda Pancasila serta pengurus Pemuda Pancasila yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, Bapak Lubis Latif. Beliau ini sangat intens memperjuangkan hak-hak buruh di Kota Makassar. Sementara ini kami berkolaborasi kerjasama dengan nama kegiatan kami adalah Paraikate dengan sasaran dengan target 31.000 tenaga kerja rentang.
yang akan dibebankan kepada setiap PNS Kota Makassar wajib menanggung 1 orang pekerja rentang yang ada di Kota Makassar. Yang kami hormati perwakilan dari BPJS Kesehatan yang sempat hadir pada hari bersama-sama, hingga pada hari ini kita dapat bersama-sama berada di tempat ini untuk melakukan dialog ketenagakerjaan dalam penerapan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 serta PP turunannya adalah PP 35 Tahun 2021 tentang PHK Alidayah WKWI dan PKWT. Tentunya pada hari ini kalau saya melihat pemateri-pemateri yang ada ini, beliau-beliau ini adalah yang mempunyai kredibel di Kota Makassar, memperjuangkan para buruh serikat pekerja yang ada di Ulang tahun Pemuda Pancasila yang ke-62. Badan Pekerja Pemuda Pancasila Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama publik implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tiduran Nomor 35 Tahun 2021 serta penguatan nilai kebangsaan dalam semangat Sumpah Pemuda. Di tengah-tengah kita sudah hadir para pemateri kita kemerdekaan, yaitu 1945. 1945 jaraknya ke 08 itu 37 tahun. Apa artinya? Sejak pertama bangsa ini belum jadi republik, belum merdeka, sudah dimotori oleh anak-anak muda. 1912 Kiai Ahmad Dahlan Muda setelah berguru dari Tanah Mekar 15-20 tahun kemudian kembali ke Yogyakarta mendirikan Perserikatan Muhammadiyah. Begitupun Kiai Hasyim Asy'ari Muda. Satu angkatan ini Ahmad Dahlan sama Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau istilah kita di angkatan sekarang satu letting di kemahasiswaan. Sama-sama jadi tokoh santri, mendirikan Muhammadiyah, mendirikan Nadatul Ulama. Kemudian ketemu deklarasi Sumpah Pemuda yang dimotori oleh siapa? Dr. Muhammad Yamin, yang kemudian berdiskusi terus-menerus, tapi sudah agak tidak rumit karena sudah ada peristiwa 08 kaderisasi anak muda, sudah ada 1912 Muhammadiyah bikin, ada 1926 Nadatul Ulama bikin. Salah satu narasumber dalam forum yakni Dr. Arkam Azikin menekankan untuk bagaimana pemuda tidak melupakan sinergi kebangsaan dan mengaktifkan diri pada dimensi pergerakan bela negara. Progres yang dilakukan para pemuda dalam memajukan Ipolexosbud juga penting memperhatikan dan menopang agenda Forum Bela Negara demi mengawal kedaulatan bangsa di era global. Efek pergaulan antar negara akan mempengaruhi situasi lingkungan strategis yang melingkupi generasi muda, dan pada sisi lain efek teknologi informasi, komunikasi, juga tidak melupakan sinergi kebangsaan dan mengaktifkan diri pada dimensi pergerakan bela negara.